belakangnya itu mafia gitu Jonas. Iya. Nah, itu antek-antek seperti itu bertobat itu harus diberantas itu Jonas. Betul, Pak. Shalom sahabat KP yang berharga di mata Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Bapak Dr. Terawan Putranto yang kita tahu semua telah dipecat oleh keputusan MKEK dan tidak diberikan izin lagi untuk beroperasi, ya. Dan ini membuat banyak masyarakat Indonesia berduka, ya, atau bersedih. Keputusan ini dianggap kurang bijaksana, ya. Dan banyak juga yang bertanya bagaimana masa depan vaksin Nusantara. Dan hari ini kita akan kupas, ya, apa sebenarnya di balik pemecatan Dr. Terawan. Sahabat KP, sebelum kita kupas lebih dalam Bapak Dr. Terawan, sang kontroversial ini, perlu kita pahami apa penyebab kok bisa Bapak Dr. Terawan, orang sehebat ini, orang yang memiliki banyak jasa di Republik ini, dipecat oleh MKEK atau ID. Mari kita lihat bersama-sama. ID pecat Dr. Terawan. Inilah 5 kesalahan ex-Menkes Jokowi di mata MKEK. Bisnis.com, Jakarta, mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto dipecat secara permanen dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau yang disebut dengan IDI. Yang pertama, Terawan belum menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi etik sesuai SK MKEK tanggal 12 Februari 2018 hingga hari ini. Kedua, dia melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitian vaksin tersebut selesai. Keberadaan vaksin Nusantara memang menjadi perdebatan dan polemik karena ketidakjelasannya. 3. Terawan bertindak sebagai ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia, yang mana badan tersebut dibentuk tanpa melalui prosedur sesuai tata laksana dan organisasi IDI dan proses pengesahan di Muktamar IDI. 4. Dia menerbitkan surat edaran pada 11 Desember 2021 yang berisikan instruksi kepada seluruh ketua cabang dan anggota PDSKRI di seluruh Indonesia agar tidak merespon ataupun menghadiri acara PBID. 5. Terawan mengajukan permohonan perpindahan keanggotaan dari IDI cabang Jakarta Pusat ke IDI cabang Jakarta Barat, yang salah satu syaratnya adalah mengisi form mutasi keanggotaan yang berisi pernyataan tentang menjalani sanksi organisasi dan atau terkena sanksi IDI. Nah, itu dia sahabat. Jadi ada 5 penyebab, ya, mengapa Dr. Terawan itu dipecat, ya, oleh MKEK. Jadi ini menjadi pengetahuan buat kita
untuk tidak salah memahami pemecatan ini. Ya, nanti kita akan tanggapi. Nah, sekarang kita akan dengarkan dulu ya pernyataan Dr. Terawan pasca pemecatan ini terjadi. Kita lihat. Ya. Jakarta, mantan Menteri Kesehatan Menkes Terawan Agus Putranto dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Terawan pun buka suara. Tanggapan Terawan disampaikan oleh mantan tenaga ahli TA Menteri Kesehatan era Terawan Agus Putranto. Andi, dalam keterangan tertulis berjudul Terawan anggap IDI sebagai rumah kedua dan para dokter saudara kandung. Wow, luar biasa ya. Sampai hari ini saya masih sangat bangga dan merasa terhormat berhimpun di sana. Ini maksudnya, kata Terawan, seperti ditirukan Andi. Senin 28 Maret 2022. Kita lihat lagi. Terawan mengatakan IDI seperti rumah kedua baginya. Dia mengatakan IDI merupakan tempatnya bersama saudara-saudara sejawat lain bernaung. Teman-teman sejawat dan yang lain agar bisa menahan diri untuk tidak menimbulkan kekisruhan publik karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Kasihan masyarakat dan saudara-saudara sejawat yang di daerah, puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain ikut terganggu, ujarnya. Terawan juga menyinggung soal sumpah dokter yang dijadikan landasan dalam setiap langkah. Saya sudah disumpah akan selalu membaktikan hidup saya guna perikemanusiaan, mengutamakan kesehatan pasien dan kepentingan masyarakat, ujar Terawan. Wow, berdasarkan ungkapan ini saya kagum. Ya, banyak orang yang mengalami hal seperti ini, ya, mungkin dianggap berkasus atau berkasus beneran. Biasanya rata-rata orang protes keras, ya, kebijakan sebuah lembaga apapun itu, ya. Tetapi Dr. Terawan luar biasa, ya. Dia tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan sedikit pun. Dia malah berkata bahwa IDI adalah rumah kedua. Dia juga mengatakan saudara-saudaranya adalah dokter seluruh Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Bahkan dia mengajak masyarakat dokter yang pro ke dia untuk tidak menimbulkan kekisruhan. Ya, kita fokus kepada penanganan COVID-19. Itu ujarnya. Ya, pendapat saya mengenai statement ini ya sangat bagus, ya. Dia menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan sejati yang penuh dengan kasih. Kasih itu tidak akan mengeluarkan kebencian, ya. Kasih itu mengeluarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang ikhlas, kata-kata yang rendah hati, kata-kata yang mengampuni. Ya, memang tidak ada secara spesifik mengarah ke sana, tetapi dari ungkapannya bisa kita nilai bahwa Dr. Terawan ikhlas dan tenang, ya, menghadapi keputusan MK/EK ini. Untuk berikutnya kita akan dengarkan pendapat Bapak Daud Tony, ya, mengenai pemecatan ini. Mari kita lihat langsung. Memang vaksin Nusantara itu ada buktinya, sekali seumur apa? Hidup. Hidup, Cona. Ya. Nah, makanya mafia-mafia vaksin ini Bertobat. luding.
pakai oknum-oknum tertentu untuk memecat Terawan, Jonas. Iya. Bayangin ketua dokter militer dunia dipecat. Iya. Yang mecat masih Indonesia aja gimana, Jonas? Padahal ini ketua dokter militer dunia loh, Jonas. Iya, Pak. Dunia luar negeri menghargai, malah yang ini kacau deh. Itulah, Kita Pak. doain. Itulah makanya dari seluruh dunia Tapi itu ini sangat menghargai. di mana-mana bergejolak ya, Jonas ya, karena dokter Terawan dipecat ya, Jonas ya. Wah, banyak masyarakat yang istilahnya ya yang nggak terima, Pak. Karena udah terbukti kok, Ya, Pak. gini. Prestasi terbukti kok, Pak. Bayangin dunia aja mengakui ketua dokter militer dunia. Iya. Ibaratnya kan yang memecat ini kan Beliau, mungkin yang memecat ini kan aneh. iya. Beliau yang menciptakan apa? Yang jadi pertanyaan, yang memecat ini Indonesia mengakui tidak? Itu aja. Hah? Iya, beredar Hah? macam-macam lah, Pak. Tapi ya prestasinya yang saya pelajari, saya banyak baca juga ya, Pak. Dokter Terawan itu prestasinya luar biasa. Di Jerman aja diakui, Jonas. Betul, Pak. Nah sekarang oknum ini masih di Indonesia aja belum terkenal, belum diakui, apalagi dunia. Itu aja langsung memecat. Tapi saya percaya, Yang memecat Pak. itu siapa saya juga tidak kenal, Jonas. Tapi yang saya beritahu di belakangnya itu mafia gitu, Jonas. Iya. Iya, Pak. Nah itu antek-antek seperti itu harus bertobat itu, Jonas. Harus diberantas itu, Jonas. Betul, Pak. Betul. Diberantas supaya apa? Bertobat. Iya. Dan kita berdoa supaya Presiden Jokowi turun tangan. Iya. Ada langkah. Ini harus Presiden turun tangan, Jonas. Iya, Pak. Untuk supaya apa? Ya untuk Indonesia, Jonas. Iya. Supaya tidak dikuasai para mafia-mafia itu, Jonas. Iya, betul, Pak. Nah, Jonas mau tanya apa lagi? Ya, bahkan saya membaca di beberapa berita tadi ya bahwa beliau ini juga diakui oleh beberapa ya penghargaan militer itu ya banyak sekali. Itu dokter ini loh, Jonas. Dokter Terawan ini itu dokter kepresidenan. Ya. Yang memecat RT aja mungkin belum kenal, Jonas. Hebat ya yang memecat, Jonas. Mungkin RT aja belum apa, Jonas? Belum mengenal. Belum. Nah, Belum. dan pasti di belakangnya itu apa? Mafia, Jonas. Betul, Pak. Mafia apa, Jonas? Mafia vaksin ini, Pak. Ya itulah mungkin. Karena mungkin ya ada iri hati, ya kan? Ini kok bisa menciptakan vaksin yang bisa sekali seumur hidup, ya. Bukan masalah itu, yang jelas dibayar. Betul, Pak. Ya. Maka kita doa oknum-oknum ini, Jonas, supaya apa, Jonas? Bertobat. Bayangin, ketua dokter militer dunia kok dihadapi RT tidak jelas. Apa nih, kelas apa, Jonas? Iya, nggak jelas semuanya Kelas nih. kampung belum jelas. Kelas RT. Tapi saya percaya. Yang belum jelas. Tapi saya percaya, Pak, di balik semua ini Tuhan punya rencana yang hebat. Saya percaya. Tetap semangat, Pak Terawan. Tetap semangat. Kita doakan Pak Kita Terawan. dukung. Dan supaya presiden apa? Turun tangan. Iya. Dan supaya memberantas para apa, Jonas? Mafia. apa? Vaksin. Vaksin. Ini menunjukkan mereka takut, Jonas. Karena apa? Yang bisa menghadapi corona ini vaksin Nusantara, Jonas. Iya, Pak. Yang jelas bukan vaksin abal-abal, Jonas. Yang suntik sana, suntik sini. Nah, itu dia sahabat. Bagaimana pendapat sahabat? Silakan isi di kolom komentar. Ya, sungguh banyak prestasi Bapak Dokter Terawan.
Ya, luar biasa, kita kagum. Putra terbaik bangsa Indonesia mengharumkan negara kita di mata dunia. Ini bukan dokter abal-abal atau dokter sembarangan yang dibentuk hanya beberapa tahun. Pengalamannya makan garam itu sudah banyak, Dokter Terawan ini. Ya, seperti yang disampaikan tadi hambanya, Evangelis Daud Tony. Ya, ini dokter militer dunia. Ya, menghasilkan banyak karya. Ada metode cuci otak. Lalu membuat vaksin Nusantara. Dan banyak lagi sebenarnya yang tidak diekspos. Ya, diakui dunia, sahabat. Artinya ini peluang, potensi terbaik untuk bangsa kita, Republik Indonesia yang tercinta ini. Dunia mengakui loh. Ini ya, saya tunjukkan. Sampai dibukukan, sahabat. Sampai dibukukan. Kurang apa lagi? Ya, diakui oleh dunia. Ya, metode cuci otaknya diakui dunia. Vaksin Nusantaranya pun diakui dunia. Bahkan Turki beberapa waktu lalu juga sudah membangun kerjasama untuk ini. Masa kita tidak bisa melihat hal ini? Ya, sebagai aset begitu loh. Putra terbaik bangsa itu harus dijaga, dilindungi, dikembangkan, dicari titik-titik tengahnya untuk dia terus berkarya. Luar biasa. Baru saja dia dapat penghormatan profesor kehormatan. Wow, luar biasa. Lalu katanya melanggar kode etik. Oke lah. Ya. Kita juga harus hargai. Mungkin ini punya pertimbangan dan harus tegas, mungkin begitu ya, berdasarkan kode etik. Tetapi ini tidak bisa jadi landasan utama murni ya untuk langsung memecat tanpa melihat segala karya, tanpa melihat segala kebaikan. Saya melihat ada beberapa cuplikan ya, misalnya seperti vaksin Nusantara saja. Benarkah dia melanggar kode etik 100% misalnya? Mempromosikan, sudah memberikan, tapi masalahnya yang divaksin juga adalah para pejabat. Ya, ada banyak para pejabat yang divaksin dan mau divaksin. Para artis juga ada, para hamba Tuhan juga ada. Ya, saya melihat waktu di pertemuan DPR ini. Mudah-mudahan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya mohon dukungan supaya kami bolehlah melakukan uji klinis. Karena itu bagian dari kemerdekaan riset. Tidak boleh kita melarang riset terkecuali dia berbahaya bagi kemanusiaan. Apakah seberbahaya itu uji klinis ketiga ini ketika dicoba terjadi mutasi gen lalu kita jadi monster semuakah seperti itu? Tapi saya kok terganggu sama pelarangan riset itu loh, pimpinan. Kok kita jadi seolah-olah benci riset, anti riset? Kita buat BRIN, badan riset, kita punya Menristek Dikti, riset lagi. Kita cuma gemar dengan kata risetnya, tapi kenapa kita takut terhadap risetnya? Ini kan ada 3 pihak yang kemudian membuat pelarangan ini, KSAD, Kementerian Kesehatan, dan BPOM. Benarkah ini masalah kode etik sepenuhnya? Atau jangan-jangan kode etik dijadikan kambing hitam? Ya, masalah proses persetujuan atau uji klinis saja semacam ditunda-tunda. COVID-19 sudah berjalan 2 tahun lebih. Karya anak bangsa ini nggak jalan-jalan, nggak bisa diakses oleh masyarakat. Sampai sekarang saya yang pingin dapat vaksin Nusantara juga nggak dapat. Orang selalu bilang, ayo booster. No, aku menanti vaksin Nusantara, tapi nggak dapat.
hasilnya malah seperti ini. Apa yang terjadi saat ini itu berbahaya. Kedepan para dokter yang lahir dari bangsa ini akan berpikir-pikir untuk berkarya. Akan dihantui oleh aturan. Akan dihantui oleh kode etik. Seharusnya ada solusi. Jangan langsung main pecat tanpa melihat karya-karya yang terbaik. Bisa saja setelah ini Bapak Dr. Terawan memutuskan untuk berkarya di luar. Kasihan kan? Karena negara lain mengakui, ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, ya. Jadi saya berdoa agar pemecatan ini dibatalkan. Ayo MKEK ambil keputusan untuk membatalkan keputusan ini. Dan ID yang terhormat, ini kesempatan yang memperbaiki nama baik ID. Dan berikutnya, apa kabar vaksin Nusantara? Kalau ini yang terjadi dan permanen dan tidak bisa berubah lagi, bahaya. Karya anak bangsa ini terhambat hanya gara-gara keputusan yang dianggap tidak berhikmat. Padahal vaksin Nusantara itu diakui oleh negara lain. Seharusnya kita bangga, seharusnya kita pikirkan bagaimana vaksin ini berkembang, bahkan bila perlu dikirim ke luar negeri. Seperti itu. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ada apa? Apakah ada unsur agama? Saya bertanya. Atau unsur politik di dalamnya? Atau unsur ras? Atau seperti yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dautoni, ya, ada mafia vaksin di dalamnya. Bagaimana menurut sahabat? Silakan beri tanggapan. Saya ingin tahu opini sahabat. Ya. Dan terakhir, mari kita doakan, ya, Bapak Dr. Terawan dengan segala karyanya. Kita juga doakan MKEK, kita doakan ID supaya Tuhan berkati betul-betul menjadi dokter Indonesia yang terbaik, ya, dan bisa melahirkan banyak dokter-dokter yang mau berkarya. Sekali lagi, mau berkarya. Kalau terlalu banyak hambatan, ya, ke depan saya ragu dokter-dokter yang lahir dari Indonesia mau berkarya dengan baik. Jangan dipersulit segala sesuatu, kalau bisa dipermudah. Dan itu untuk kebaikan Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong, saya pikir untuk kasus ini Bapak turun langsung itu jauh lebih baik. Ya, saya dengar berita, wah, sudah mulai terpecah nih. Yang pro sama Bapak Dr. Terawan itu, wah, sangat menyayangkan. Setiap orang menyampaikan pendapatnya, baik pejabat maupun masyarakat bawah. Jadi Bapak tolong minimal kasih tanggapan atau apalah begitu supaya masalah ini cepat selesai, ya. Ini karya anak bangsa ini saya pikir harus dimunculkan sebagai aset bangsa kita. Tuhan memberkati.